Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijang Swastika Firmansyah dengan NIM 2119041011015. Di sini saya akan mengulas dari hasil dari praktikum pengelasan lanjut, yaitu pengelasan TIG dan MIG. Adapun dari anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Ulfan Ababil dan Azam Dafa atau Barani. Baik, langsung saja kita akan menuju ke slide selanjutnya. Oke, untuk slide yang pertama, apa itu pengelasan TIG? Sebelum mengenal pengelasan TIG, mari kita pahami dulu apa pengertian dari pengelasan TIG. Pada jenis pengelasan ini, welder membutuhkan gas argon dalam prosesnya. Tidak seperti tipe pengelasan MMA dan MIG yang menggunakan elektroda habis pakai. Pada pengelasan TIG ini menggunakan tungsten yang merupakan elektroda non-consumable. Tungsten ini dapat bertahan pada suhu yang sangat tinggi sehingga tidak akan meleleh atau habis selama proses pengelasan. Tungsten ini berguna untuk menyalurkan api, melelehkan, dan menciptakan kolam las atau weld pool sehingga logam dapat tersambung. Oke, untuk metode pengelasan TIG membutuhkan keahlian yang khusus karena prosesnya itu yang sangat sulit sehingga membutuhkan waktu untuk seseorang dapat menguasainya dengan baik. Tetapi jika dilakukan dengan benar, dapat menghasilkan las yang sangat rapi dan halus sehingga enak untuk dilihat. Pengelasan TIG ini cocok diaplikasikan pada media las yang terlihat dan material yang berukuran tipis seperti sepeda dan lain-lainnya. Metode ini paling sering digunakan untuk pembuatan kapal, otomotif, dan pembuatan pesawat. Kemudian kita beralih ke pengelasan MIG. Apa sih pengelasan MIG itu? Pada metode ini, proses las menggunakan kawat las roll yang akan meleleh bersama dengan metal untuk menciptakan weld pool. Kawat las akan terus diumpankan atau berjalan selama proses pengelasan sehingga nanti dapat memberikan hasil las yang konstan dan dengan adanya perlindungan dari gas inert. Kolam las dapat terlindung dari kontaminasi udara. Metode pengelasan MIG tergolong jenis pengelasan yang cukup mudah dan untuk dipelajari karena welder hanya perlu mengetahui bagaimana cara mengontrol kecepatan kawat las dan parameter yang akan digunakan. Metode ini juga salah satu yang paling efisien dalam dunia pengelasan karena dapat dengan cepat menggabungkan metal dengan waktu tunggu yang sangat singkat. Baik, di sini terdapat perbandingan pengelasan TIG versus MIG. Jadi dalam pengelasan TIG dan MIG pasti terdapat suatu perbedaan. Mari kita bahas pada pembahasan berikut. Untuk perbandingan proses las, yaitu meliputi jenis elektroda. TIG menggunakan elektroda jenis tungsten yang merupakan elektroda non-consumable. Sedangkan MIG menggunakan kawat las yang diumpankan secara terus-menerus selama proses pengelasan. Kemudian ada gas pelindung. TIG biasanya menggunakan argon sebagai gas pelindung. Sedangkan MIG biasanya menggunakan CO2 sebagai gas pelindung. Tetapi saat ini mesin las MIG ada juga yang dapat dijalankan tanpa menggunakan gas pelindung dengan menggunakan kawat las khusus FCAW. Kemudian di sini ada perbandingan hasil las. Untuk kualitas las TIG dapat menghasilkan kualitas las yang tinggi dengan hasil sambungan yang sangat bersih dan presisi. Sedangkan untuk MIG dapat menghasilkan kualitas las yang cukup baik tetapi tidak sebaik hasil pengelasan dari TIG. Kemudian ada sputter.
TIG dapat menghasilkan lasan yang bersih tanpa adanya sputter sama sekali. Sedangkan MIG cenderung menghasilkan sputter yang cukup banyak, terutama jika menggunakan metode pengelasan tanpa gas. Untuk kekuatan sambungan, TIG cocok untuk menggabungkan logam yang relatif tipis, sedangkan MIG cocok untuk menggabungkan logam dengan ketebalan yang bervariatif. Jadi bisa disesuaikan sesuai materialnya. Masih di perbandingan TIG dan MIG. Di sini ada perbandingan penggunaan. Untuk pengaplikasian las, TIG umumnya digunakan dalam pengelasan kitchen set, pengelasan pipa, pembuatan pesawat, dan banyak lagi jenis-jenis yang lain. Sedangkan MIG sering digunakan dalam industri otomotif dan konstruksi. Untuk biaya dan pengoperasian, mesin las TIG lebih mahal dan memerlukan keterampilan pengelasan yang lebih tinggi. Sedangkan mesin las MIG lebih murah dan lebih mudah dalam penggunaannya. Jadi untuk perbandingan di sini mesin las TIG lebih mudah ya untuk penggunaannya. Jadi lebih mudah digunakan. Selanjutnya di sini ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan jenis mesin las mana yang Anda butuhkan. Jadi di sini ada beberapa pertimbangan dari jenis material yang akan digunakan maupun keterampilan sang welder itu sendiri. Yang pertama, pertimbangkan jenis logam yang akan dilas dan hasil yang diinginkan nantinya. Yang kedua, pilih proses yang sesuai dengan tingkat keterampilan welder. Yang ketiga, periksa apakah Anda memiliki akses ke mesin dan peralatan yang sesuai. Jadi di sini sebelum menggunakan alat harus mempunyai akses terlebih dahulu pada peralatan yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, kita harus memastikan proses yang kita pilih untuk mencapai tujuan proyek yang dilakukan. Langsung saja kita lanjut ke kesimpulan. Oke, di sini ada beberapa kesimpulan dari hasil ulasan yang telah kami sampaikan tadi di awal. Untuk kriteria ada pengelasan MIG dan TIG ya. Yang pertama itu dari kecepatan pengelasan. Untuk MIG ini lebih unggul karena lebih cepat, sedangkan TIG lebih lambat daripada MIG. Kemudian ada kualitas pengelasan. Jadi setelah pengelasan dilakukan uji kualitas, yaitu dengan hasil pengelasan MIG ini cukup baik, sedangkan pengelasan TIG lebih baik. Kenapa? Karena mungkin dari prosesnya, dari kecepatan pengelasan, TIG itu lebih lambat. Jadi mungkin dari spesifiknya itu TIG lebih lebih mencekam erat dari logam yang digabungkan. Untuk kesulitan atau kemudahan penggunaannya, di sini pengelasan TIG ini lebih sulit ya, sedangkan pengelasan MIG ini lebih mudah. Mungkin dari cara ngelasnya itu juga beda ya teman-teman ya, dan kualitas yang dihasilkan juga sangat berbeda nantinya. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan itu untuk pengelasan MIG lebih murah ya, sedangkan untuk pengelasan TIG ini lebih mahal. Mungkin dari peralatan atau elektroda yang digunakan itu jenisnya berbeda dan harganya pun juga sangat berbeda. Kemudian untuk pengaplikasiannya
Untuk pengelasan MIG cocok untuk dilakukan di produksi massal dan pengelasan logam yang relatif tebal. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pengelasan pada material yang tebal, itu cocok menggunakan pengelasan MIG ya. Kemudian sedangkan pengelasan TIG cocok untuk dilakukan untuk pengelasan logam yang relatif tipis dan membutuhkan kualitas pengelasan yang tinggi. Jadi mungkin untuk tingkat kesulitannya ini ya lebih sulit TIG ya teman-teman. Jadi untuk pengelasan TIG ini lebih cocok pada logam yang relatif tipis. Jadi untuk yang tebal itu menggunakan MIG, sedangkan yang tipis lebih disarankan menggunakan pengelasan TIG. Sekian ulasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.